Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan saya jelaskan sedikit bagaimana kita menghubungkan dua network yang berbeda, ya, dua network yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya dua komputer untuk lab hari ini. Saya punya dua komputer VPC 1 sama VPC 2, ya, dimana nanti VPC 1 saya kasih IP address 10.45.02/25, ya, /25 berarti networknya adalah 10.45.00/25, networknya adalah 0, dimana IP valid dalam satu network 0 ini adalah IP 1 sampai IP 26. Kemudian VPC 2 itu IP address-nya adalah VPC 2, nanti saya kasih IP address 10.45.130/25, berarti nanti networknya adalah 10.45.0128/25. Kemudian IP address-nya yang valid dalam network ini itu adalah 10.45.129 sampai 254, ya, 254. Posisinya dua komputer ini dia beda network, ya. Kemudian saya punya switch di sini, ya, switch. Jadi kalau switch intinya adalah dia konsentrator, ya, konsentrator. Jadi kalau seperti ini itu VPC 1 sama VPC 2 itu tidak bisa komunikasi. Ini saya konfigurasi dulu, ya. Saya start dulu. Ya, jadi kalau switch dia hanya bisa menghubungkan komputer-komputer yang dia satu network, ya. Di sini coba saya konfigurasi dulu, ya, konfigurasi dulu untuk IP-nya. Yes, kemudian di sini tanda-tanda dulu. Lihat untuk set IP adalah IP, ya, IP. Kemudian diikuti apa namanya di sini, ya, IP. Anda IP tanda tanya saja, IP tanda tanya, ya. Di sini IP untuk set IP ada IP diikuti dengan IP-nya perfect. Kemudian kalau ada gateway, ya gateway. Oke, ya. Di sini saya kasih IP sesuai dengan ini, ya. Ini tadi VPC 1, saya kasih IP 10.45.02/25, nah, ya, /25. Kemudian saya konfigurasi yang VPC 2. VPC 2 saya konfigurasi IP 10.45.0130, ya, /25, ya, /25. Saat ini coba kita ping, ya, kita ping ke IP-nya sendiri dulu di 10.45.0130. Dia sudah mau. Coba ping kedua, ya, kedua. Posisinya dia tidak mau karena dia beda network, ya, beda network. Jadi switch itu tidak bisa menghubungkan network yang berbeda. Jadi switch itu hanya konsentrator yang dia bisa menghubungkan network yang dia sama, ya, network yang sama. Kemudian agar ini bisa komunikasi berarti ini itu harus saya ganti. Saya ganti apa? Tidak bisa switch, harus kita ganti yang namanya router, ya. Saya ganti router. Di sini saya tambah mikrotik, ya, mikrotik, ya. Saya tambah mikrotik di sini. Oke. Ya, saya tambah mikrotiknya di mana? Oh, di sini dia ini, ya. Ini saya tambah mikrotik, ya, di saya tambah mikrotik. Kita hubungkan dulu mikrotik ini dengan PC, ya. Kita hubungkan dulu mikrotik ini dengan PC, ya. Ini harus dimatikan dulu berarti. Bentar, ini tak lihat dulu connectionnya. Ini saya matikan dulu aja. Oke, seharusnya dimatikan dulu. Ini tadi top, ini
juga saya stop. Nah, ini saya delete dulu, delete. Sebentar, ini saya delete dulu. Ya nggak mau saya delete ternyata. Ya ini tadi sorry karena posisinya karena ini tadi harusnya ketika menghubungkan mikrotik, menghubungkan device itu harus dimatikan dulu ya, harus dimatikan dulu. Ini jadinya ngepak ini, dan ini tak terus bisa enggak ini, delete aja, delete, yes, nggak mau delete. Connectionnya nggak mau, ini saya close dulu, coba. Nah ini ya, saya buat baru saja tadi, saya buat VPC ya, saya buat 2 PVC, kemudian saya buat mikrotiknya, mikrotiknya sini, save mikrotiknya ini ya. Jadi ketika menghubungkan seharusnya posisi VPC maupun mikrotiknya harus shutdown ya. Ini saya hubungkan dulu sini. Jadi kalau shutdown, jadi ini ya, ether 1 yang di mikrotik, ether 1 save. Kemudian ini saya hubungkan ke sini, mikrotiknya ada ether 2, oke. Nah kalau sudah seperti ini kita start dulu, start semua ya, start semua ini ya, start. Oke, saya pasang dulu ini ya. Di sini berarti kita konfigurasi mikrotiknya dulu. Jadi kita konfigurasi mikrotiknya dulu ya. Ya, kita konfigurasi mikrotiknya dulu. Nah ini ya, posisinya seperti ini. Berarti seperti tadi yang di awal, kita rubah dulu identitinya dari mikrotik ya, sistem ya, identity ya, set name, kasih nama adalah router kita gitu ya, misalkan ya, router kita, enter. Di sini akan sudah berubah ya, identitinya menjadi router kita. Kemudian setelah konfigurasi identity, kita konfigurasi dulu interface-nya, nama interface-nya ether 1 itu yang ke VPC 1. Berarti di sini saya masuk ke interface ya. Kemudian kalau tidak tahu komennya, tanda tanya aja seperti itu ya, tanda tanya. Kita mau edit saja ya, kita lihat dulu kita lihat dulu di interface itu ada apa saja. Interface print gitu ya. Di sini interface-nya ada ether 1, ether 2, ether 3 sama ether 4. Kita pengen merubah ether 1 itu nanti kita tambahi ke VPC 1, ether 2-nya adalah ke VPC 2 sesuai yang ada di topologi di sini. Sesuai dengan topologi ether 1 ada VPC 1, ether 2 adalah VPC 2. Berarti di sini adalah interface ya, edit ya, name ya, value name ya, name, kemudian number ya. Maksudnya adalah kita mau ngedit interface
dimana yang mau kita edit ada value-nya ini adalah name ya, name. Mau kita edit, yang mau kita edit nomor berapa? Nomor 1 gitu ya. Nomor 1 nomor 0 ini ya, nomor 0, enter 1 dulu, enter. Nah, di sini tinggal kita tambahi ya, minus ke VPC 1 misalkan gitu ya. Kemudian untuk menyimpan kita Ctrl O ya, Ctrl O ya, kita print, coba interface print ya, dia sudah berubah enter 1 ke VPC 1. Kita rubah untuk yang enter 2 ya, interface edit, kemudian value name, value-nya adalah name, kemudian yang mau kita edit adalah interface nomor 1 enter 2 ya, enter 2 itu kita edit ke VPC 2, ke VPC 2, Ctrl O ya, interface print. Oke ya. Seperti itu sudah, tinggal kita konfigurasi IP-nya. Oke ya. Ether 1 dia mengarah ke VPC 1, di mana VPC 1 itu networknya adalah 0. Maka Ether 1 itu kita beri IP address yang dia satu network dengan VPC 1. Kemudian Ether 2 itu mengarah ke VPC 2, di mana networknya adalah 0.128/25. Maka Ether 2 kita kasih IP address satu network dengan ini. Ya, satu network dengan VPC 2. Oke ya, berarti misalkan VPC 1 Ether 1 itu kita kasih IP address boleh 1, tapi jangan 2 karena 2 sudah digunakan, atau 3 atau 4 dan seterusnya, terserah. Tapi di sini saya beri saja IP yang paling awal 1. Oke ya, berarti nanti di sini saya kasih ya. Di sini saya kasih ya, di sini saya kasih IP address-nya dulu, IP address address. Jadi saya akan menambahkan IP address ya, IP address. Kemudian IP address-nya berapa? Yang arah ke VPC 1 adalah 10.4501/25 gini ya. Kemudian ini mau dipasang di interface mana? Jadi IP address ini mau dipasang di interface mana? Kalau Anda tidak tahu, di tab saja. Ya, di tab di sini akan muncul Ether 1 ke VPC 1, mau kita pasang di sini ya. Sesuai dengan topologi yang ini. Ya, berarti Ether 1 VPC 1 enter. Ya, tadi kalau mau kasih komen itu tadi juga sama, langsung dikasih komen ya. Nanti yang ke VPC 2 saya kasih komen langsung di sini. IP address address ya. VPC 2 IP-nya adalah ini. Ya, saya kasih IP paling depan 129. Berarti di sini adalah 10.45.0129/25 interface Ethernet 1 Ethernet 2 ya, Ethernet 2 ke VPC 2. Kemudian kalau mau dikasih komen, langsung di sini ada komen, kemudian petik 2 dikasih aja informasinya. IP address ke VPC 2 misalkan ya. Enter. Untuk melihat konfigurasi kita, itu kita bisa lihat IP address print. Ya, di IP address print nanti akan kelihatan. Nah, di sini sudah ada 2 IP address. Ya. Lah kemudian ketika kita memasang IP address di sini, ya, maka secara otomatis di routing tabel IP route ya, print gitu ya, IP route print. Di sini akan muncul networknya di sini. Jadi routing tabel itu adalah informasi jalur yang dipunyai sebuah router. Router itu seperti terminal, jadi dia punya yang namanya tabel routing atau tabel rute lah ya, tabel rute. Lah tabel routing ya, ataukah informasi jalur itu bisa dilihat kalau di Mikrotik bisa masuk ke IP route print ya, bisa masuk di sini. Lah nanti akan kelihatan ini
bahwa destination address berarti ada tujuan, ya, tujuan. Kemudian ini perfectnya, kemudian di sini gateway. Gateway itu adalah ketika Anda mau ke network ini, maka Anda harus lewat di Ether 1 ke VPC 1. Kalau Anda mau ke network 0128, maka Anda lewat di Ether 2 VPC 2. Ya. Ini ada informasi ADC, di sini ADC. A itu adalah aktif, di sini ada informasi ya, aktif. Kemudian D itu dinamik, maksudnya aktif, dia bisa digunakan. D itu dinamik, berarti dia otomatis ada, jadi secara otomatis dibuat sama si routernya. Kenapa di sini otomatis? Karena Anda memasangkan IP address, ya, memasangkan IP address ini, maka dia akan muncul. Kemudian connected maksudnya adalah dia terhubung langsung dengan si router. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa network ini terhubung langsung dengan routernya. Jadi dia terhubung langsung, ya. Seperti itu. Kemudian di routernya sudah kita pasang IP, tinggal kita konfigurasi di VPC-nya. Di VPC-nya di sini tinggal kita kasih IP, ya. Untuk IP-nya maka nanti harus kita kasih yang namanya gateway, ya. VPC 1 gateway-nya berapa? VPC 1 gateway-nya pasti adalah router di depannya. VPC 1 ada router mikrotik ini. Berarti gateway-nya adalah IP yang terpasang pada Ether 1. Yang terpasang di Ether 1 itu adalah 01. Berarti gateway-nya VPC 1 adalah 10.45.01. Ya. Jadi di sini adalah saya kasih IP, ya, IP 10. Nah, IP 10.45.02, saya kasih 2 ya, /25. Kemudian gateway-nya ada 10.45.01, ya, IP 10.45.02/25 10.45.01. Ya, di sini ada kenapa di sini 10.1, ya? Karena ini VPC 1 dia terhubung langsung dengan router mana? Router mikrotik ini. Dia berhadapan langsung dengan interface berapa? Ether 1. Ether 1 itu ada IP-nya berapa? IP-nya tadi yang kita pasang di sini tadi itu adalah berapa? 01, ya, 01. Ya, seperti itu. Ini tinggal di enter saja, ya. Kita enter. Cek 451, ya, sambil dia oke, kita konfigurasi yang VPC 2. VPC 2 juga sama, kita kasih IP address 10.45.0130/25. Kemudian IP-nya adalah IP yang di sini, yang di Ether 2. Ether 2 tadi adalah 129. Berarti di sini saya kasih, ya, 10.45, ya, 45.0129. Enter. Oke, ya. Baru dipasang. Oke, sudah. Tinggal kita coba ping ke PC yang sebelah, PC 1 di sini. PC 1 IP-nya ada 2. Coba saya ping dari sini, dari VPC 2, ya, 4502. Nah, sekarang posisinya dia sudah reply. Berarti antara VPC 1 sama VPC 1 dengan VPC 2 itu bisa komunikasi. Ya, VPC 1 dengan VPC 2 itu bisa komunikasi. Komunikasinya adalah posisinya ketika dia kirim data, dia ingin komunikasi ke network yang berbeda. Ini kan ke 10.45.02. Dia akan dicek dia satu network dengan saya enggak, gitu ya. Ketika dia berbeda network, posisinya kan 4502 itu kan beda network. 4502 itu adalah networknya adalah 0 karena dia beda network, maka dia akan dikirim ke gateway-nya tadi kan 10.45.0129, dia akan dikirim gateway ke sini.
di sini di router dia nanti akan melihat yang namanya routing tabel atau jalur routernya, apa namanya ya, routing tabel ya, atau informasi jalurnya. Informasi jalur itu ternyata network 4500/25 itu berada di Ether 1, maka dia akan dikirim ke sini. Jadi dia sudah sukses ya, dia sudah sukses sampai ke tujuan seperti itu. Seperti ini tadi ya, ping, dia sudah connect ya. Seperti itu ketika untuk konfigurasi beda network ya. Cukup sederhana. Nanti ya, ini adalah karena kita hanya setting IP address, dia langsung bisa komunikasi karena dia directly connected, jadi dia tersambung langsung dengan si routernya. Nanti ketika networknya tidak tersambung dengan router, nanti bisa kita praktekkan lagi. Oke, seperti itu untuk terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.